A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raisyid Zulfaidaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang biolistrik. Jadi simak video hingga akhir ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian biolistrik. Biolistrik adalah istilah yang mengacu pada fenomena listrik yang terjadi dalam organisme hidup seperti hewan atau tumbuhan. Organisme hidup menghasilkan sinyal listrik sebagai bagian dari aktivitas biologis normal mereka. Biolistrik berhubungan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh sel maupun jaringan. Kelistrikan ini yaitu segala yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion, medan listrik yang terdapat dalam makhluk hidup, serta tegangan yang dibangkitkannya. Contohnya, sistem saraf manusia menggunakan sinyal listrik untuk mentransmisikan informasi antara sel-sel saraf yang memungkinkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Dalam konteks tertentu, biolistrik juga dapat merujuk pada bidang ilmu yang mempelajari aspek listrik dalam organisme hidup seperti bioelektronika atau elektrofisiologi. Bioelektronika misalnya mengkaji cara-cara memanfaatkan sinyal listrik dalam organisme hidup untuk tujuan seperti diagnosis medis atau pengembangan teknologi medis. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gelombang. Sebelum membahas macam-macam gelombang, kalian tahu nggak sih apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, bisa melalui medium atau zat perantara tertentu, atau bisa juga merambat tanpa medium sama sekali, yakni melalui ruang hampa. Gelombang merupakan energi getaran yang merambat tanpa memindahkan materi perantaranya. Berikut ini kita akan membahas mengenai apa saja macam-macam jenis gelombang yang dibagi berdasarkan arah rambatannya, ada tidaknya perantara, serta berubah tidaknya amplitude gelombang. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Bentuk getaran dari gelombang transversal menyerupai bukit dan lembah. Contoh gelombang transversal bisa dilihat dari gelombang pada ria air, gelombang pada benang yang digetarkan, gelombang air laut, dan lain-lain. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk getaran pada gelombang longitudinal menyerupai rapatan dan renggangan. Contoh, gelombang longitudinal bisa dilihat dari gelombang bunyi atau gelombang pada bekas yang ditarik kemudian dilepaskan. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan jenis gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara tertentu. Tanpa adanya medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contoh gelombang mekanik dapat dilihat pada gelombang bunyi yang membutuhkan medium udara, serta pada gelombang ombak yang membutuhkan medium air. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Terakhir yaitu jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudenya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang amplitudenya statis atau tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contoh gelombang berjalan dapat ditemukan dari gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang diam. Gelombang diam merupakan jenis gelombang yang amplitudenya berubah-ubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang.
jenis gelombang diam juga disebut sebagai gelombang stasioner, gelombang tegak, atau gelombang berdiri. Contoh dari gelombang diam adalah senar gitar yang dipetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang isyarat kelistrikan. Yang pertama ada EMG atau elektromiografi. Elektromiografi adalah prosedur medis yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas listrik dalam otot. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut elektromiografi. Elektromiografi biasanya terdiri dari beberapa elektroda yang ditempatkan di atas kulit atau bahkan dimasukkan ke dalam otot untuk merekam aktivitas listrik otot. Untuk menggunakan elektromiografi, elektroda ditempatkan di atas kulit di sekitar otot yang akan dianalisis atau bahkan dimasukkan ke dalam otot. Elektromiografi kemudian merekam aktivitas listrik otot saat otot tersebut berkontraksi dan rileks. Elektromiografi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendiagnosis gangguan neuromuskular. EMG dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi seperti neuropati, miopati, dan gangguan otot lainnya. Yang kedua, memantau aktivitas otot. EMG dapat digunakan untuk memantau aktivitas otot selama prosedur bedah atau untuk mengevaluasi efektivitas terapi fisik. Yang ketiga ada mengidentifikasi penyebab kelemahan otot. EMG dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah kelemahan otot disebabkan oleh masalah otot sendiri atau oleh gangguan pada syaraf yang mengontrol otot. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiografi. Elektrokardiografi adalah proses perekaman aktivitas listrik jantung menggunakan elektroda yang ditempatkan pada kulit. Isyarat kelistrikan yang dihasilkan oleh jantung direkam dan direpresentasikan dalam bentuk grafik yang disebut elektrokardiogram, EKG atau ECG. Alat yang digunakan untuk elektrokardiografi terdiri dari elektroda, biasanya 10 elektroda, kabel, dan mesin rekam elektrokardiogram. Elektroda ditempatkan pada dada, lengan, dan kaki pasien untuk merekam sinyal listrik dari jantung. Penggunaan elektrokardiografi ditempatkan pada kulit dengan menggunakan gel khusus untuk mengoptimalkan kontak listrik. Elektroda kemudian terhubung ke mesin rekam yang merekam isyarat listrik jantung selama beberapa detik atau menit. Fungsi elektrokardiografi digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi jantung seperti aritmia atau ketidaknormalan irama jantung. Yang kedua, infark miokard atau serangan jantung. Yang ketiga, perbesaran jantung. Dan yang keempat, gangguan konduksi jantung. EKG juga dapat digunakan untuk memantau efek dari obat-obatan jantung atau perubahan dalam kondisi medis pasien. Yang ketiga ada EGG atau elektrogastrografi. Isyarat kelistrikan pada elektrogastrografi mengacu pada aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot-otot lambung selama proses pencernaan makanan. Alat yang digunakan untuk elektrogastrografi ada dua, yaitu elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik pada permukaan kulit di sekitar perut. Yang kedua ada perekam, biasanya berupa perangkat elektronik yang merekam dan menganalisis pola aktivitas listrik dalam otot-otot lambung. Cara penggunaan: elektroda ditempatkan pada permukaan kulit di sekitar perut. Elektroda mengukur aktivitas listrik dalam otot-otot lambung selama periode waktu tertentu. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat pola aktivitas listrik dalam lambung. Fungsinya yang pertama ada menilai motilitas lambung. EGG dapat memberikan informasi tentang seberapa baik lambung berkontraksi untuk mencerna makanan. Yang kedua ada mendiagnosis gangguan pencernaan. Pola aktivitas listrik abnormal dalam lambung dapat mengindikasikan gangguan pencernaan seperti gastroparesis atau penundaan pengosongan lambung atau sindrom iritasi lambung. Yang keempat ada ENG atau elektronistakmografi. Elektronistakmografi adalah suatu teknik yang digunakan untuk merekam gerakan mata dengan mengukur isyarat listrik yang dihasilkan oleh aktivitas saraf yang mengontrol gerakan mata. Alat yang digunakan dalam elektronistakmografi
Elektronistakmografi terdiri dari kamera inframerah atau elektroda kecil yang ditempatkan di sekitar mata untuk merekam gerakan mata, serta perangkat elektronik yang merekam dan menganalisis isyarat listrik yang dihasilkan. Cara penggunaan, pasien akan diminta untuk melakukan serangkaian gerakan kepala atau tubuh tertentu yang dirancang untuk menstimulasi sistem vestibular. Selama proses ini, gerakan mata akan direkam menggunakan alat elektronistakmografi. Fungsi dari elektronistakmografi digunakan untuk membantu mendiagnosis gangguan keseimbangan dan sistem vestibular seperti vertigo, penyakit Meniere, dan gangguan lainnya yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan penglihatan. Yang kelima ada ERG atau elektroretinografi. Elektroretinografi adalah sebuah metode untuk merekam aktivitas listrik retina, yaitu lapisan di belakang mata yang berperan dalam mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh otak. ERG digunakan untuk mengukur respon retina terhadap cahaya dan sering digunakan dalam diagnosa gangguan mata. Alat yang digunakan dalam ERG terdiri dari elektroda yang ditempatkan di atas atau di dekat mata, sumber cahaya yang diarahkan ke mata, dan perangkat keras untuk merekam respon listrik dari retina. Cara penggunaan, pasien diberi anestesi lokal di area mata, kemudian elektroda ditempatkan di atas atau di dekat mata, sementara pasien diminta untuk melihat pada sumber cahaya yang berkedip atau berubah intensitasnya. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh retina saat menanggapi cahaya direkam dan dianalisis. Fungsi ERG adalah membantu dalam menilai kesehatan dan fungsi retina. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit mata seperti retinitis pigmentosa, makula degenerasi, dan gangguan lainnya yang mempengaruhi retina. ERG juga digunakan dalam penelitian untuk memahami proses visual lebih lanjut. Yang keenam ada EOG atau elektrookulografi. Elektrookulografi atau EOG adalah teknik rekam medis yang digunakan untuk mengukur gerakan mata dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh mata saat bergerak. Isyarat EOG mencerminkan aktivitas elektrik dari mata dan otot sekitarnya. Alat yang digunakan untuk merekam isyarat EOG terdiri dari elektroda yang ditempatkan di sekitar mata untuk mengukur potensial listrik yang dihasilkan oleh gerakan bola mata. Cara penggunaan, elektroda ditempatkan dengan hati-hati di sekitar mata. Biasanya satu elektroda didekatkan mata dan satu elektroda di sudut luar mata. Selama percobaan, subjek diminta untuk melihat target yang bergerak atau melakukan gerakan mata tertentu yang menghasilkan perubahan potensial listrik yang terdeteksi oleh elektroda. Fungsi isyarat EOG digunakan untuk mempelajari pola gerakan mata, termasuk gerakan refleks, gerakan volunteer, dan gerakan konjugat. Ini juga digunakan dalam diagnosis gangguan mata, penelitian tentang gangguan tidur, dan dalam studi mengenai kinerja kognitif dan emosional. Yang ketujuh ada EEG atau elektroensefalografi. Elektroensefalografi adalah sebuah metode diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak. Ini adalah salah satu cara untuk memonitor aktivitas otak dengan merekam sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel saraf di otak. Isyarat kelistrikan EEG adalah rekaman grafik dari aktivitas listrik otak yang diatur oleh elektroda-elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Alat yang digunakan untuk EEG terdiri dari elektroda-elektroda yang ditempatkan di kulit kepala dengan menggunakan topi elektroda. Elektroda-elektroda ini terhubung ke perekam yang merekam aktivitas listrik otak sebagai grafik. Cara penggunaan elektroda-elektroda ditempatkan di kulit kepala pada titik-titik tertentu sesuai dengan sistem penomoran internasional, misalnya sistem 10-20. Selama perekaman, subjek diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan yang berlebihan agar rekaman EEG dapat terbaca dengan baik.
Fungsi EEG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan neurologis seperti epilepsi, stroke, ensefalitis, dan gangguan tidur. Ini juga dapat digunakan untuk memantau aktivitas otak selama operasi otak, mengevaluasi aktivitas otak pada kondisi koma, serta untuk penelitian ilmiah tentang fungsi otak. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa biolistrik adalah fenomena listrik yang terjadi dalam organisme hidup. Organisme hidup menghasilkan sinyal listrik sebagai bagian dari aktivitas biologis normal mereka. Macam-macam gelombang yang umum terjadi antara lain gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang berjalan, dan gelombang diam. Isyarat kelistrikan adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh organisme hidup, seperti pada sistem saraf manusia yang menggunakan sinyal listrik untuk mentransmisikan informasi antara sel-sel saraf. Dengan demikian, biolistrik melibatkan fenomena listrik dalam organisme hidup, di mana gelombang-gelombang khas dapat diidentifikasi dan isyarat kelistrikan digunakan untuk berbagai fungsi biologis. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.